Bab 251, Kaisar Iblis Phoenix Crystal Lin Simo. Raja Iblis Merak baru saja mulai dan berjalan menuju Raja Iblis Jing Feng. Kakak Simo masih memiliki gaya yang sama, tapi aku sudah tua. Raja Iblis Besar Merak tersenyum tenang. Kaisar Iblis Agung Jing Feng tersenyum dan berkata, tidak mungkin, setelah menjadi Kaisar Iblis, ada transformasinya sendiri, dan janin Iblis asli benar-benar menghilang. Itu telah menjadi keberadaan yang mirip manusia. The Great Demon King Peacock tampaknya tidak peduli dengan pamer pihak lain, dan memberi isyarat tolong dan berkata, tolong. Ya, Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak mengembalikan hadiah itu, tetapi berjalan langsung menuju rumah penguasa kota. Klan di belakang Great Demon King Peacock semuanya tampak marah. Dari sudut pandang status, meskipun Kaisar Iblis Besar Jing Feng adalah Kaisar Iblis Agung, dia hanya tetua leluhur di istana leluhur, dan setiap penguasa kota Kekaisaran Tianyu memiliki status yang sangat tinggi, setara dengan para tetua, dan menilai dari penampilan Raja Iblis Agung Jing Feng, terlihat jelas bahwa Raja Iblis Agung Merak diperlakukan sebagai bawahan. Kedua belah pihak memasuki rumah tuan kota bersama-sama. Pada saat ini, kepala klan besar di kota Keri sudah menerima berita. Mereka sama-sama terkejut, Kaisar Iblis Agung Jing Feng datang terlalu cepat. Pertemuan yang baru saja dimulai di pagi hari, dia sudah tiba di sore hari. Aula Mansion Tuan Kota, dua tema telah disiapkan. Raja Iblis Besar Merak mengundang Raja Iblis Agung Jing Feng untuk duduk bersama. Di sisi Kaisar Iblis Agung Jing Feng, orang pertama di sebelahnya adalah pria muda dengan rambut putih. Lalu ada yang kuat lainnya. Tatapan Raja Iblis Merak Besar jatuh pada pemuda berambut putih itu, dan berkata dengan tenang, jika saya tidak salah, ini tampaknya dari suku Rubah Langit. Raja Iblis Agung Jing Feng menoleh dan melirik pemuda berambut putih itu, lalu tersenyum dan berkata, ya, tetap saja Yu, aku belum melihat Raja Iblis Merak. Dia sepertinya sengaja menghilangkan karakter besar. Pemuda berambut putih itu berdiri, membungkuk sedikit kepada Raja Iblis Merak, dan berkata, kamu masih melihat Raja Iblis Merak. Saya berasal dari suku Rubah Langit. Begitu pernyataan ini keluar, para bangsawan kota Keri tiba-tiba tampak sedikit bergejolak. Terutama beberapa patriark yang telah menyaksikan sumpah darah Raja Iblis Besar Merak sebelumnya, ekspresi mereka menjadi suram. Kaisar Iblis Agung Jing Feng secara alami merasakan perubahan emosi mereka. Oh, ada apa? Raja Iblis Merak pertama mengangguk kepada Yu, dan kemudian berkata, baru-baru ini, sering terjadi pembunuhan di kota Keri. Di pagi hari, Raja Macan Tutul Kilat dibunuh, menyebabkan kekacauan di kota. Raja secara pribadi pergi untuk memeriksa dan menemukannya di tempat, termasuk keberadaan 3 napas ruang, waktu, dan transportasi udara. Tidak mungkin, Yu masih hampir berkata, tidak ada klan saya di kota Keri. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Raja Iblis Agung Jing Feng meliriknya, lalu menoleh ke Raja Keri, Raja Iblis Besar Merak, dan berkata, ini pekerjaan yang bagus untuk memeriksanya dengan seksama. Raja Iblis Merak berkata dengan tenang, klanku pandai dalam kekuatan luar angkasa. Pembunuh yang menembak Raja Macan Tutul Kilat ini sedikit mirip dengan usaha gabungan antara klanku, Buaya Waktu, dan klan Rubah Langit. Ini sangat aneh. Ini baru tadi pagi terjadi, dan masih dalam penyelidikan menyeluruh. Pada saat ini, klan Beruang King Kong, klan Macan Tutul Kilat, klan Serigala Angin, klan Rubah Merah, dan bahkan klan Singa Iblis Api yang tidak berada di pihak klan Iblis Merak awalnya memiliki ekspresi suram di kepala. Mereka juga tidak berada di pihak Kaisar Iblis Agung Crystal Phoenix, dan tidak ada yang ingin menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Di antara Kekaisaran Tianyu, ras naga dan Phoenix adalah yang paling kuat dalam hal garis keturunan. Namun, jumlah klan dari 2 klan sangat langka. Kaisar Iblis Besar telah ada di dinasti sebelumnya, tetapi cabangnya rumit, dan Kaisar Iblis Besar mungkin muncul di kedua baris. Banyak suku naga dan Phoenix hanya memiliki sedikit anggota. Oleh karena itu, pencapaian tunggal Kaisar Iblis Besar, pada kenyataannya, umumnya tidak memiliki terlalu banyak pengikut untuk diikuti. Suku naga dan Phoenix bahkan lebih arogan, dan ras yang bisa mereka kagumi juga sangat sedikit. The Great Demon King Crystal Phoenix baru saja bangkit dalam 10 tahun terakhir, dan baru-baru ini menjadi Great Demon King. Mengenai situasinya, para bangsawan kota Keri hanya dari generasi sebelumnya dari Great Demon King Crystal Phoenix Clan dan Raja Merak kontradiksi antara Raja Iblis tidak diketahui secara samar.
Dia juga tidak mengerti Kaisar Iblis Agung Crystal Phoenix. Jumlah anggota suku Tianhu bahkan lebih jarang, karena mereka mengendalikan keberuntungan dan memiliki status transenden, kedua setelah suku Naga dan Phoenix. Di kota Kerry, tidak pernah ada anggota suku Tianhu. Ini juga kebetulan. Flash Leopard King baru saja mati di antara para pembunuh yang mungkin muncul di suku Sky Fox, dan ada anggota suku Sky Fox yang mengikuti iring-iringan syuting. Apa artinya ini? Dengan kepribadian arogan suku Tianhu, apakah dia akan menjadi pembunuh biasa? Ini mungkin kecuali diperintahkan oleh sesuatu yang lebih mulia dari mereka, bukan? Raja Iblis Agung Jingfeng berkata, kali ini saya datang ke sini atas perintah pengadilan leluhur, terutama untuk menyelidiki secara menyeluruh hilangnya darah Raja Iblis Rusa 7 warna dan hilangnya Raja Iblis Naga Es. Batas waktu yang diberikan oleh pengadilan leluhur sangat ketat. Saya harap Saudara Wang akan bekerja sama lebih banyak dan mencoba menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Raja Iblis Merak Besar menghela nafas dan berkata, Kakak Simo, saya juga sangat terganggu dengan masalah ini. Sebenarnya, saya tidak tahu kapan terakhir kali Raja Iblis Besar Naga Es datang. Saya hanya tahu darah rusa 7 warna. Raja Iblis Besar akan datang. Ini, tapi setelah pelelangan berakhir, para penawar bahkan tidak membayar biaya penanganan, mereka secara paksa mengambil darah Kaisar Iblis Agung Kiselu, dan menghilang. Bagaimanapun juga, kami sedang menyelidiki transaksinya, biayanya tidak sedikit. Biayanya. Kemudian, saya mendengar dari pengadilan leluhur bahwa darah Raja Iblis Besar Ki Colorless secara pribadi dibawa oleh Naga Es Raja Iblis Agung untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan pada akhirnya itu difoto kembali dengan sendirinya. Hal ini membuat Ben Wang merasa sedikit aneh. Saya benar-benar tidak mengerti alasan mengapa ia melakukannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mencari dan menemukannya, dan selalu membiarkannya memberi kami penjelasan. Namun, tidak ada jejaknya. Senyum di wajah feminin Raja Iblis Crystal Phoenix menjadi lebih kuat, tidak apa-apa. Kali ini saya membawa setetes esensi Kaisar Naga, dan itu terinspirasi oleh kesadaran ilahi saya untuk menemukan keberadaan Iblis Naga Es. Raja, tidak sulit, maka semuanya akan terungkap. Begitu pernyataan ini keluar, murid Raja Iblis Besar Merak sedikit menyusut. Kaisar Naga di mulut Kaisar Setan Besar Crystal Phoenix adalah pemimpin istana leluhur hari ini, tetua leluhur. Ini adalah pembangkit tenaga listrik pertama di istana leluhur, berdiri di puncak Kaisar Iblis Besar. Kekuatan bertarungnya tidak lebih baik. Kaisar Iblis Agung Jingfeng berdiri saat dia berbicara, dan paksaan yang tak terlihat meledak darinya. Tunggu, pada saat ini, Raja Iblis Besar Merak tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Oh, Saudara Wang punya komentar. Kaisar Iblis Agung Jingfeng bertanya dengan sadar. Raja Iblis Merak berkata, ini adalah Kerry City Lord's Mansion, di mana klan saya telah mendiami selama beberapa generasi. Esensi dan darah Kaisar Naga terlalu kuat, dan mudah untuk melukai semua orang di sini. Mengapa Anda tidak menemani saya ke menemani Saudara Simo? Lingkaran di mata Kaisar Iblis Agung Jingfeng berkata dengan lembut sambil tersenyum, tentu saja itu tidak mungkin lebih baik dapat memiliki jangkauan eksplorasi yang lebih luas. Raja Iblis Merak mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Kedua sinar cahaya berkedip hampir pada saat yang sama, dan pada saat berikutnya, kedua sosok itu menghilang ke aula dari udara tipis. Di aula, pejabat tinggi kota Kerry saling memandang, ekspresi mereka agak serius. Di antara banyak kota besar, kekuatan keseluruhan kota Kerry adalah yang terlemah. Alasan utamanya adalah bahwa Raja Iblis Merak Besar gagal mencapai status Raja Iblis, dan tidak ada klan yang lebih kuat untuk dibobol. Kecuali Raja Iblis Merak Besar itu sendiri, pemimpin klan terkuat lainnya adalah Raja Iblis tingkat dewa. Hanya dalam ras Iblis Merak, ada 2 Raja Iblis Besar. Ini adalah fondasi yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dan beberapa kota utama yang kuat memiliki Raja Iblis Besar, dan bahkan ada lebih dari 10 Raja Iblis Agung di bawah kendali mereka, dan mereka bahkan lebih kuat seperti hutan. Monster dengan level yang sama, ras yang berbeda, kekuatan juga berbeda. Kedatangan Raja Iblis Agung Jingfeng yang tiba-tiba, ditambah dengan kematian Raja Macan Tutul Kilat sebelumnya, membuat semua level tinggi kota Kerry yang hadir merasa bahwa semua orang dalam bahaya. Bab 252, Raja Iblis Besar Phoenix Sejati. Saat menghadapi Kaisar Iblis yang hebat, yang bisa mereka rasakan hanyalah penindasan dari jiwa mereka. Dengan kekuatan garis keturunan mereka,
tidak mudah untuk memprovokasi mereka di depan Kaisar Iblis Besar. Ini adalah kekuatan mutlak. Menghadapi penindasan mutlak, tidak peduli berapa banyak semangat juang yang ada, tampaknya tidak ada gunanya. Pemuda dari suku Rubah Langit yang duduk di tempat pertama di bawah Kaisar Setan Besar Crystal Phoenix perlahan berdiri, melihat kota Keri tingkat tinggi di depannya, dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, di bawah. Raja Rusa Emas berkata dengan dingin, kita semua adalah penguasa klan, dan penyelidikan Raja Iblis Besar tidak ada hubungannya dengan kita. Siapa kamu dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memenjarakanku? Pemuda Tianhu tersenyum sedikit dan berkata, tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah saya memiliki dekrit Kaisar Iblis Besar. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat pergi dan mencoba. Ketika masa depan dilikuidasi, Anda secara alami akan tahu konsekuensinya. Mata Raja Rusa Emas berkedip, tetapi dia tidak berani bertindak. Pemaksaan Kaisar Iblis Agung terlalu kuat di antara seluruh klan monster. Ini adalah keberadaan yang benar-benar berdiri di puncak klan monster, dan keberadaan semacam ini benar-benar di luar kemampuan mereka untuk bersaing. Arti likuidasi di masa depan sudah sangat jelas. Tidak ada kaisar di kota Keri, tetapi kaisar baru, Kaisar Iblis Agung Jingfeng, bukanlah kota. Lebih penting lagi, Kaisar Setan Besar Crystal Phoenix itu sendiri adalah garis keturunan mutan, dan tidak memiliki garis keturunan langsung. Oleh karena itu, setelah menjadi Kaisar Setan Besar, banyak orang kuat segera beralih kepadanya. Kaisar Setan Besar yang baru dipromosikan, tidak diragukan lagi itu adalah Kaisar Setan Besar, paling berharga. Pada saat yang sama, karena tidak terlalu banyak etnis mereka sendiri, beralih ke itu berarti mungkin untuk digunakan kembali. Para pemimpin dari semua ras yang hadir bukanlah orang bodoh, dan tentu saja mengerti apa tujuan sebenarnya dari Raja Iblis Agung Crystal Phoenix datang ke kota Keri. Menyelidiki insiden Raja Iblis Agung Naga Es hanyalah sebuah pengantar. Lebih penting lagi, itu untuk membuat kewalahan Keri City dan rebut kota itu. Raja Iblis Rubah Merah sepertinya tidak terjadi apa-apa, duduk di sana dengan alis rendah dengan senang dan diam. Bahkan kepala berbagai ras yang telah menyatakan dukungan mereka untuk Raja Iblis Besar Merak pada pertemuan itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, dan hanya bisa tetap diam. Pemuda di depannya jelas bukan bahkan level dewa, tapi dia bisa menjadi pemimpin kedua di antara pembangkit tenaga listrik yang dibawa oleh Kaisar Iblis Phoenix Kristal Besar, justru karena dia adalah keturunan dari klan Rubah Langit. Klan Rubah dikenal sebagai nabi dari benua peri. Kaisar Iblis Besar Tianhu juga dikenal sebagai Sage Agung dan Nabi Agung, dan mengendalikan keberuntungan seluruh dunia peri. Semua orang dari suku Tianhu dihormati. Jumlah suku Tianhu jarang, dan mereka semua adalah tamu mutlak tidak peduli ras mana yang mereka tuju. Tetapi suku Tianhu pada dasarnya bangga, mereka hanya akan mengikuti keberadaan itu dengan keberuntungan yang sangat kuat. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar klan Tianhu benar-benar membelot adalah menjadi Raja Iblis Agung. Setiap Kaisar Iblis Besar akan diikuti dan dibantu oleh seorang klan yang dikirim oleh suku Tianhu. Pemuda dari klan Tianhu yang mengikuti Kaisar Iblis Agung Jingfeng belum mencapai tingkat dewa dalam kultivasinya, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani meremehkannya. Pemuda Tianhu menoleh ke orang-orang kuat yang datang bersamanya, dan berkata dengan tenang, tolong Qiyu dan Ding Hao, dua tamu king, dan bawa bawahanmu untuk membawa darah langsung dari klan Iblis Merak ke sini. Kedua pria parubaya itu berdiri. Mereka semua tampak seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah warna rambut mereka. Warna rambut Qiyu merah-merah, sedangkan warna rambut Ding Hao adalah biru air, yang sangat menarik perhatian. Mereka selalu mengikuti Kaisar Iblis Agung Jingfeng sebelumnya, dan mereka tidak memancarkan fluktuasi darah. Tapi saat ini ketika mereka berdiri, ketika semua pejabat senior di kota Keri mengubah ekspresi mereka karena kata-kata anak muda suku Tianhu. Tekanan darah yang mengerikan tiba-tiba meledak dari mereka. Garis keturunan Phoenix sejati. Golden Capricorn King menarik napas, wajahnya juga berubah jelek. Ya, yang keluar dari kedua kecing ini adalah fluktuasi darah Phoenix. Tekanan kuat semacam itu dari garis keturunan membuat semua orang yang hadir di senior kota Keri tidak berani bergerak sedikitpun. Great Demon King, ini ternyata adalah dua Great Demon King. Dalam hal kekuatan individu, dalam hal darah, itu harus menjadi eksistensi yang sebanding dengan merak Raja Iblis Besar. Ini adalah Raja Iblis hebat Phoenix sejati. Di antara Great Demon King, mereka semua adalah eksistensi terbaik.
Kedatangan Raja Iblis Agung Jingfeng pasti ada di sini, bahkan Raja Iblis Agung telah membawa 2 dari mereka, dan tujuan penindasannya dapat dibayangkan. Wajah para petinggi kota Keri yang masih akan marah semuanya tampak sedikit pucat di depan 2 Raja Iblis hebat Phoenix sejati. Suara apa yang bisa mereka keluarkan? Terlebih lagi, keduanya bukan satu-satunya yang mengikuti Raja Iblis Agung Jingfeng. Di antara selusin atau lebih yang kuat, selain dari 2 Raja Iblis besar, sisanya setidaknya adalah talenta budidaya tingkat Raja Iblis, benar. Semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa. Aura darah dari 2 Raja Iblis Agung Phoenix sejati sedang meroket. Aura darah yang melonjak menyebar ke sekitarnya dalam sekejap. Detik berikutnya, di belakang rumah penguasa kota, 2 aura kuat meledak, dengan keras kepala menahan aura 2 Raja Iblis Agung Phoenix sejati. 2 lampu perak menyala hampir seketika, dan sosok kedua lelaki tua itu juga muncul. Seorang pria dan seorang wanita terlihat sangat muda, tetapi rambut perak dan perubahan di mata mereka menunjukkan usia mereka. Sudah lama sekali, kakak dan adik keluarga Wang, kata Ding Hao dengan senyum di wajahnya. 2 pria dari Peacock Demon Rache berkata dengan ringan, kamu benar-benar berlindung di Lin Simo. Qiyu berkata, burung yang baik memilih hutan dan tinggal di sana, dan di bawah mahkota mereka akan menjadi kaisar iblis besar, dan mereka adalah keluarga kita. Secara alami, mereka adalah tempat perlindungan yang paling layak. Jika Anda mau, saya bisa merekomendasikan 1 atau 2 untukmu. Wang Han, Wang Yu, apakah kamu masih harus menemaninya sampai ke kegelapan? Wanita itu, Wang Yu, yang juga memancarkan aura Raja Iblis Besar, berkata dengan dingin, kamu tidak tahu kebencian klanku dan Jingfeng. Apa arti dari kata-kata keren ini? Ini adalah klan Iblis Meraku. Tempat yang tidak memungkinkan Anda menjadi liar, gambar saja apa yang Anda inginkan. Raja Iblis Besar Ding Hao berkata dengan lemah, saya menunggu atas perintah para leluhur, menemani Kaisar Iblis Agung Jingfeng untuk menyelidiki secara menyeluruh darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna dan naga es. Darah Raja Iblis ada di mana? Kaisar Naga sangat marah atas hilangnya Raja Iblis Naga Es Agung. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Siapapun yang berani menghalangi penyelidikan tidak akan diberi amnesti. Kami menduga masalah ini terkait denganmu. Perlombaan iblis merak terkait. Sekarang, bawa semua orangmu ke sini dan tunggu pertanyaannya. Tetapi jika kamu gagal mematuhinya, itu bertentangan dengan perintah pengadilan leluhur. Omong kosong. Apa hubungan darah Kaisar Iblis Besar Qi Selu dengan klanku? Kami tidak tahu di mana naga es Kaisar Iblis Besar. Kamu tidak ada hubungannya dengan kejahatan ini. Raja Wang Yu meroket, ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Kedua Raja Iblis Besar Ding Hao dan Qiyu tidak takut sama sekali. Tetapi pada saat ini, lapisan kecemerlangan putih menyebar, dan di bawah selubung cahaya putih itu, bahkan sebagai Raja Iblis Besar, kekuatan ruang yang dilepaskan oleh Wang Yu ternyata anehnya membingungkan. Tianhu berubah, ekspresi Wang Han dan Wang Yu berubah secara bersamaan. Dalam hal kultivasi, sebagai Raja Iblis Agung Senior, mereka tidak takut pada Ding Hao dan Qiyu. Bahkan jika lawannya adalah darah Phoenix sejati, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan kalah dalam pertarungan. Namun, pada saat transformasi Tianhu muncul, hati mereka tenggelam. Bab 253-1 pendek. Perubahan Tianhu adalah kemampuan Nabi, untuk mengendalikan keberuntungan, dan itu juga merupakan kemampuan tambahan yang paling kuat. Dengan klan Tianhu yang kuat untuk membantu mereka, maka mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan setengah poin. Meskipun klan Tianhu ini belum setingkat dewa, itu sama. Mereka bahkan tidak bisa menyerang orang-orang muda dari suku Tianhu. Di antara suku monster dan suku roh, setidaknya di hadapannya, tidak ada kekuatan yang berani menyerang orang kuat dari suku Tianhu. Setelah dikonfirmasi, itu akan menjadi musuh suku Skyfox, dan akan dimusnahkan. Oleh karena itu, ketika kekuatan keberuntungan muncul, aura kedua Raja Iblis Besar klan Merak langsung ditekan, artinya mereka tidak senang untuk memulai tangan mereka. Pemuda dari suku Tianhu tersenyum dan berkata, Yu Ye, seorang anggota junior dari suku Tianhu, telah bertemu 2 senior. Investigasi ini memang diatur oleh leluhur secara pribadi. Kami dan Anda harus mengikuti kehendak leluhur. Sekarang Kaisar Iblis Besar Kristal Phoenix telah ditemani oleh Raja Iblis Merak untuk menyelidiki kasus ini. Sebelum kasus ini memiliki hasil akhir, kami masih harus merepotkan Anda semua untuk bekerja sama dengan 1 atau 2.
jika tidak, kami tidak akan mudah untuk menjelaskan ke istana leluhur. Petik 2. Wang Yu memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi ditangkap oleh Wang Han di sampingnya, dan Wang Han berkata dengan acuh tak acuh, "Oke. Terserah kamu." Cahaya perak samar berkedip di atasnya, dan kekuatan keberuntungan di sekitarnya hampir seketika menghilang dalam distorsi. Kemudian, suaranya dengan cepat menyebar ke seluruh kedalaman mansion, milik merak, semua datang ke ruang diskusi. Ekspresi Yusuan sedikit berubah, dan kendalinya terhadap Qiluk tadi jelas-jelas dihilangkan secara paksa oleh akal ilahi lawan. Kontrol Qiluk bukanlah segalanya, dan efeknya terbatas ketika menghadapi orang yang kuat dengan tingkat kesadaran spiritual. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menekan dua Raja Iblis Besar Merak dengan keberuntungan udara. Yang dikhawatirkan oleh dua Raja Iblis Besar Merak adalah bahwa itu akan menambah keberuntungan bagi dua Raja Iblis Besar Phoenix sejati, yang tidak dapat mereka hentikan. Tapi jelas Peacock Demon Rache masih tidak berani melanggar kehendak leluhur di muka, dan hanya bisa memilih untuk bekerja sama, yang juga membuat Yu masih sedikit lega. Ketika mereka datang kali ini, tidak mungkin untuk mengambil kendali klan Iblis Merak atas kota Keris sekaligus, tetapi harus dihukum, sehingga Raja Iblis Merak akan didakwa, dan kemudian terus beroperasi di istana leluhur. Ciptakan momentum untuk Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Kesenjangan kekuatan antara Raja Iblis Besar dan Kaisar Iblis Besar cepat atau lambat akan membawa hasil akhir kepada Raja Iblis Besar Lin Simo dari Crystal Phoenix. Dalam waktu singkat, seorang anggota ras Iblis Merak berkumpul di aula. Klan Iblis Merak telah diturunkan selama bertahun-tahun, tetapi karena relatif sulit untuk melahirkan keturunan, jumlah anggota klan tidak terlalu banyak. Mereka yang datang ke aula semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat ke-7, dan mereka yang berada di bawah tingkat ke-7 secara alami tidak termasuk di antara mereka. Sebanyak lebih dari 200 anggota klan Setan Merak di level 7 ke atas berdiri di aula, karena keberadaan mereka, fluktuasi elemen spasial di udara menjadi jelas dan padat. Yu masih juga diam-diam terkejut, meskipun ras Iblis Merak tidak memiliki keberadaan Kaisar Iblis Besar, latar belakangnya memang sangat dalam. Di antara banyak kekuatan klan Peacock yang hadir, ada lebih dari 20 di tingkat di atas Raja Iblis saja. Meskipun Raja Iblis Agung hanya memiliki dua saudara laki-laki dan perempuan, Wang Han dan Wang Yu. Tetapi dengan begitu banyak ras Iblis Merak berkumpul bersama, kekuatan tak kasat mata masih memberi orang rasa penindasan yang kuat. Mata dari dua Raja Iblis Besar Phoenix sejati juga sedikit lebih serius. Ini adalah wilayah ras Iblis Merak. Jika bukan karena Kaisar Iblis Agung Jingfeng yang memimpin tim, mereka berdua tidak akan berani menjadi pencegah. Wang Han berkata dengan acuh tak acuh, semua orang dari peringkat 7 ke atas di klan ini semuanya telah tiba. Saya berharap untuk menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Jika ternyata itu tidak ada hubungannya dengan kami, maka, silakan tanyakan kepada leluhur untuk memberi kami penjelasan. Yu masih berkata, itu wajar, terima kasih atas kerja sama Anda. Namun, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi, apakah semua bangsawan di atas peringkat ke-7 sudah ada di sini? Ya, kata Wang Han ringan. Pada saat ini, sebuah suara kecil terdengar, masih ada satu lagi yang akan datang. Wang Han tiba-tiba menoleh dan melihat ke kerumunan. Ketika dia melihat siapa yang berbicara, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu di matanya, dan wajahnya menjadi sulit untuk dilihat. Bukan orang lain yang berbicara, itu adalah Wang Yan, dan ya, itu adalah putra tertua dari Raja Iblis Merak yang telah membawa orang untuk menangkap putra yang cantik tetapi kembali ke rumah. Siapa lagi yang belum ke sana? Yu masih berjalan keluar, tidak peduli berapa banyak Raja Iblis Besar dan Raja Iblis yang ada di sekitarnya. Dengan perlindungan suku Skyfox, tidak ada yang khawatir tentang siapapun yang berani melakukan apapun dengannya. Terlebih lagi, dengan restu Qiyun, sulit untuk berhasil bahkan jika Anda mencoba melakukannya. Wang Yan merasakan mata yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya, dan dia akan mengatakan sesuatu. Di sampingnya, seorang wanita parubaya yang cantik berkata dengan ringan, ada ras campuran lain tidak di sini. Dia seharusnya di Keri Cholege, pergi ke sekolah. Ketika dia berbicara, bahkan Wang Han dan Wang Yu tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena ini adalah ibu dari ras Iblis Merak kontemporer, istri Raja Iblis Merak. Permisi, kan? Yu masih bertanya, ini adalah putri dari ras Iblis Merak kita, kata Wang Han. Ternyata sang putri. Yu masih membungkuk sedikit untuk memberi hormat,
Nyonya Klan memiliki status yang berbeda. Putri ini tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Setidaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis. Semuanya datang ke pintu kami untuk menipu orang, jadi tidak perlu sopan. Keluarga kami secara alami mematuhi perintah para leluhur, dan tidak akan ada kekurangan yang tersisa untukmu. Tidak diragukan lagi, putri ini menjelaskan kepada putranya kalimat barusan di depan klan. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, putranya adalah putranya, dan dia tidak bisa hanya melihatnya malu di depan orang luar. Kalau begitu bisakah kamu meminta sang putri untuk memerintahkan seseorang untuk mengundang ras campuran ini? Yu masih berkata sambil tersenyum. Putri Merak meliriknya dan berkata dengan lemah, bibrida ini selalu dimanjakan dan sombong, dan tidak akan mendengarkan instruksi saya. Jika Anda ingin memanggilnya, panggil saja sendiri. Yu masih menggerakkan matanya sedikit, jika ini masalahnya, maka pergilah. Di atas kota Kerry, dua sosok muncul dari udara tipis. Langit saat ini telah menjadi sedikit gelap, dan matahari di kejauhan perlahan terbenam, dan hari sudah sore. Dua sosok ramping dari tubuh yang sama menatap ke arah matahari terbenam, terdiam untuk waktu yang lama. Apakah kamu menerima kekalahan? Lin Simo, Kaisar Iblis Agung dari Crystal Phoenix, akhirnya berbicara lebih dulu. Apakah Anda pikir Anda menang? Sudut mulut Raja Iblis Merak menunjukkan sedikit sarkasme. Kaisar Iblis Agung Jing Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya kehilangannya sebelumnya. Meskipun saya tidak ingin mengakuinya terlalu banyak, saya sekarang merasa bahwa saya benar-benar kehilangannya. Untuk memanfaatkan kesempatan, saya menyerah sepanjang hidupku. Cinta sejati, meski di mata kebanyakan orang, itu bukan apa-apa. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Selama bertahun-tahun, aku menjalani kehidupan seperti lebah yang menggerogoti hatiku. Ini dia, kebencian, keengganan ini, rasa sakit yang membuatku menderita ini tak tertandingi mendukung terobosanku berkali-kali. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang aku tanggung, tidak ada penderitaan batin yang kuat. Pada akhirnya, aku bisa hancur melewati penghalang dan berjalan pergi. Pada titik ini, jika Anda memberi saya kesempatan lagi, biarkan saya memilih lagi. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melepaskan kesempatan itu? Apakah kamu akan memilih dia? Raja Iblis Besar Merak bertanya ke samping. The Crystal Phoenix Great Demon King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya akan tetap memilih seperti yang saya lakukan sebelumnya. Karena Anda dan saya, di dalam tubuh kita, memikul takdir balapan. Keduanya memiliki misi untuk meremajakan balapan. Karena saya setelah ayah saya dan ayahmu terluka dan terbunuh, saya hanya memiliki 17 anggota garis Jing Feng. Jika saya tidak dapat bangkit lagi, saya khawatir tidak akan ada lagi garis saya di Phoenix sejati. Tidak akan lama sebelum kita akan mati sepenuhnya. Untuk takdir ras, hubungan pribadi anak-anak tidak lagi penting. Bab 254, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika dia mengatakan itu, dia berhenti. Tetapi suaranya menjadi tajam, tapi ini tidak berarti bahwa hatiku tidak sakit. Selama aku memikirkannya, wanita yang paling kucintai ada di pelukanmu, kamu bisa mengetahuinya, rasa sakit yang memakan tulang tarsal. Tahukah kamu betapa aku membencimu? Para anggota klan meyakinkan saya bahwa saya baru saja menerobos ke tingkat Kaisar Iblis Besar, dan saya tidak bisa terburu-buru untuk sukses. Katakan bahwa balas dendam pria itu belum terlambat selama 10 tahun. Namun, saya benar-benar tidak sabar menunggu. Aku hanya akan berpikir bahwa jika aku datang terlambat 1 hari, dia akan berada di sisimu untuk 1 hari lagi. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa bernapas. Raja Iblis Besar Merak diam-diam mendengarkan kata-katanya, dan sarkasme di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Apakah kamu tidak menyesalinya? Mengapa sakit jika kamu tidak menyesalinya? Kamu mengatakan ini tidak ada artinya. 15 tahun yang lalu. Yah. Hampir 15 tahun. Sebenarnya, saya masih ingin berterima kasih. Jika bukan karena inisiatif Anda untuk menyerah, saya tidak akan bisa memanfaatkannya. Sebagai Raja Iblis Merak yang hebat, saya tidak pernah berpikir saya bisa melampaui yang sebelumnya. Nenek moyang dari beberapa generasi telah hidup sampai 100 tahun. Dan dalam hidup saya, 15 tahun terakhir adalah yang paling bahagia dan paling bahagia yang pernah saya miliki. Ya, Anda benar,
kebanyakan monster tidak tahu apa itu cinta. Tapi kau tahu itu, begitu juga aku. Jadi kita semua mengejar cinta kita. Dalam cinta, aku menang. Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan wajah dingin, apakah Anda sengaja mencoba memprovokasi saya? Raja Iblis Merak berkata dengan tenang, aku hanya mengatakan sebuah fakta. Kaisar Iblis Agung Jing Feng mencibir dan berkata, saya sudah bertemu dengannya sebelum saya datang kepada Anda. Dia telah berjanji kepada saya bahwa selama saya mengalahkan Anda, dia akan mengikuti saya dan menjadi selir saya. Raja Iblis Besar Merak jelas gemetar, tetapi segera dia tertawa. Dia berbalik dan menatap Jing Feng sambil tertawa, air mata keluar dari tawanya. Apa yang kamu tertawakan? Ada cahaya dingin yang kuat di mata Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Saya tertawa Anda telah jatuh ke titik di mana Anda ingin menggunakan kebohongan untuk membuat diri Anda bahagia. Senyum di wajah Raja Iblis Besar Merak berangsur-angsur berkurang, mengarahkan jarinya ke arahnya, dan berkata, jika Anda mengatakan sesuatu yang lain, mungkin saya akan mempercayainya. Tetapi Anda mengatakan dia akan memaafkan Anda. Jika saya dapat mempercayai ini, maka saya tidak layak. Jadilah suaminya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya betapa dia membenci Anda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia membenci Anda. Anda hanya ingin membuatnya memaafkan Anda hanya dengan mengatakan sesuatu. Saya pikir, bahkan jika dia mati, dia tidak akan memaafkanmu. Milikmu, kebenciannya padamu tak terlupakan. Kamu omong kosong. Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan marah, tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku pada awalnya. Meskipun aku salah, aku menyerahkannya dan memilih kesempatan itu. Tapi dia juga lari bersamamu, layak untukku. Bukankah dia harus menungguku? Selama dia mau menungguku, setelah aku mengambil kesempatan itu, dia secara alami akan kembali untuk mencarinya. Bahkan jika aku tidak memberikan penjelasan apapun padanya di waktu, saya pergi, tapi dia menolak untuk menunggu saya selama beberapa tahun. Bukankah itu semua salah? Ketika saya mendapat kesempatan dan kembali ke istana leluhur, dia telah menjadi selir sisi merak Anda. Apakah hanya saya, manusia? The Great Demon King Peacock tersenyum. Tiba-tiba ia merasa bahwa suasana hatinya sangat nyaman. Ya, itu kamu sendiri. Bahkan jika itu bukan karena aku adalah suaminya, aku akan memberitahumu dengan cara yang sama. Kamu salah, dia melakukannya, kamu tahu semua rasa sakit yang dia derita. Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Tebak dirimu perlahan, bagaimana jika kamu adalah Kaisar Iblis Agung, bahkan yang paling kamu cintai. Wanita tidak bisa melindungi mereka. Kamu, Kaisar Iblis Besar, adalah sesuatu. Kamu mencari kematian. Aura Kaisar Iblis Agung Jing Feng tiba-tiba meledak, dan kilau seperti kristal langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kristal besar secara bertahap muncul di ruang sekitarnya. Apakah itu marah? Raja Iblis Merak berkata dengan sinis. Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan dingin, kamu secara alami mengerti mengapa aku datang hari ini. Aku tidak perlu memberitahumu apapun. Jika kamu bisa mengalahkanku, semuanya tidak disebutkan. Jika kamu kalah, semuanya di sini sama. Aku, The Great Demon King Peacock memandangnya dengan mata panas, dan berkata, saya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Lihat bab sebenarnya di bawah tangan Anda. Biarkan saya melihat, kamu iblis yang hebat apakah kekuatan Kaisar bisa memenangkanku. Kaisar Setan Besar Crystal Phoenix menyipitkan matanya sedikit, dan langit besar di sekitar tubuhnya telah berubah menjadi kristal. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke satu arah. Saat berikutnya itu berubah menjadi cahaya kristal dan terbang ke sana, arah. Di mata Raja Iblis Merak Besar, kecemerlangan biru dan perak mekar, dan api menyembur di belakangnya, dan mengikutinya ke arah itu. Di bawah mereka adalah kota Keri. Jika Anda bertarung di udara di sini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerusakan parah pada kota Keri di bawah. Apakah itu merak Raja Iblis Agung atau Phoenix Kristal Besar, bukan ini yang ingin mereka lihat. Jadi mereka memilih medan perang, pegunungan Keri. Universitas Keri. Dua sosok jatuh dari langit dan mendarat langsung ke kampus. Tiba-tiba, alarm berbunyi tiba-tiba, dan sekelompok tokoh juga muncul dari Akademi Keri. Siapa yang berani membobol Keri Colege? Suara agung terdengar. Itu adalah pria parubaya dengan sosok yang agung. Itu melayang dari pusat Keri Colege. Itu penuh dengan api pijar, dan aura tirani sepertinya menerangi seluruh Keri Colege.
Merasakan tekanan nafas ini, salah satu dari dua sosok yang baru saja jatuh ke akademi buru-buru berkata, Direktur Li, ini aku, Wang Yan. Utusan leluhur ada di sini, jangan segera datang menemuimu. Direktur Li menatapnya dengan saksama. Bukankah itu protagonis dari penguasa kota, yang juga pernah belajar di Kerichol Lege, tetapi akhirnya dibujuk dari Wang Yan yang tidak efektif. Dan ada seseorang yang berdiri di samping Wang Yan, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam seperti tinta. Jubah itu terlihat lebih ditenun dari bulu hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan suasana kegelapan yang kuat. Di malam ini, lebih suram. Raja Iblis tingkat dewa, klan gagak gelap. Direktur Li jatuh di depan Wang Yan dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa gagak-gagak gelap dari udara tipis. Suara serak terdengar dari mulut Raja Iblis gagak hitam, ya, kursi ini adalah utusan leluhur, dan klan gagak hitam Dai Yangning. Yang mulia Raja Harimau Cerah Li Si. Apakah Anda mengenal saya? Direktur Li berkata dengan dingin. Nama Raja Macan Cerah secara alami diketahui. Yang mulia adalah Raja Macan Cerah pertama yang kalah dengan ras, kata Raja Iblis gagak gelap Dai Yangning ringan. Mungkin itu karena terang dan gelap secara inheren berlawanan, melihat pria di depannya, hati Li Si penuh dengan jijik, apa yang disebut datang ke sini kali ini. Sebelum Dai Yangning berbicara, Wang Yan sudah bergegas untuk bergerak, kali ini pengadilan leluhur datang untuk menyelidiki keberadaan Raja Iblis Besar Naga Es. Kita harus mengundang orang-orang kita untuk berkumpul bersama dan menyelidiki bersama. Xiaomei juga tier 7 atau di atas, jadi dia harus berpartisipasi. Selidiki, ayo datang dan temukan dia. Li Si meliriknya dan tidak menyembunyikan rasa jijik di hatinya, Xiaomei adalah seorang siswa akademi, dan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam insiden yang berkaitan dengan Raja Iblis Naga Es. Silakan kembali. Raja Iblis gagak gelap berkata dengan dingin, ini adalah perintah Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Apakah kamu berani melanggar perintah Kaisar Iblis? Li Si berkata dengan lemah, bagaimana dengan pelanggaran? Jika aku tidak melanggar perintah Kaisar Iblis, aku tidak akan dikeluarkan dari perlombaan. Apa yang pantas kamu teriakkan di depan Lao Su? Cepat, atau aku akan melakukannya, ya. Burung yang terbakar memakannya. Tidak, kamu tidak bisa memakannya, itu akan sakit. Begitu dia mengatakan ini, cahaya di sekitar Raja Iblis gagak gelap langsung meredup, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak meleleh ke dalam malam dalam sekejap. Li Si mendengus jijik, tubuhnya menjadi cerah, dan cahaya putih yang menyilaukan seperti matahari tiba-tiba ditambahkan ke tanah datar, dan nyala api pijar naik, langsung menghilangkan kegelapan. Bab 255, Mei Gongzi was taken away. Raja Iblis gagak gelap mendengus dan mundur setengah langkah tanpa sadar. Sudah ada sentuhan horor di matanya, puncak Raja Iblis. Ya, level kultivasi yang ditampilkan Li Si saat ini telah mencapai batas atas level Raja Iblis, dan satu langkah ke depan akan memasuki level Raja Iblis besar. Level garis keturunan Bright Tiger tidak sebanding dengan Dark Crow. Dark Crow lebih baik dalam pengintaian dan pembunuhan. Bertarung langsung, tidak satu pun dari tiga Raja Iblis gagak gelap yang merupakan lawan dari Harimau Cerah, apalagi basis kultivasi lawannya sangat tirani. Cukup, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Suara ini sepertinya muncul dari segala arah, dan paksaan yang samar membuat kegelapan dan cahaya menyatu pada saat yang bersamaan. Perintah leluhur tidak dapat dilanggar, biarkan Xiaomei pergi bersama mereka. Tidak akan ada yang salah. Suara tua itu bergema, dengan rasa yang agak kabur. Mendengar suara ini, kepribadian Raja Harimau yang cerah Li Si menunjukkan sedikit rasa hormat, ya. Ada suara besar di akademi, putra cantik itu secara alami mendengarnya. Selain itu, dia juga melihat beberapa perubahan di ketinggian sebelumnya, dia mengerti bahwa sesuatu yang besar seharusnya terjadi di kota. Itu adalah acara besar yang terkait dengan lelang sebelumnya. Tuan Muda Mei perlahan berjalan keluar dari gedung pengajaran dan datang ke Raja Iblis gagak kegelapan. Bahkan tanpa melihat Wang Yan, dia mengangguk kepada Raja Iblis gagak hitam dan berkata, ayo pergi. Raja Macan Cerah Li Si memandang Raja Iblis gagak gelap dengan mata dingin, dan berkata, jika kamu menyakiti siswa di kampusku, ya. Semua akademi yang lebih tinggi memiliki status transenden di antara klan monster, bahkan penguasa kota tidak dapat secara langsung memerintahkan akademi untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan akademi. Perguruan tinggi langsung berada di bawah yurisdiksi pengadilan leluhur, sehingga dalam arti, para dekan perguruan tinggi diatur langsung oleh pengadilan leluhur.
Raja Iblis Gagak Gelap tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dan pergi. Sama seperti Li Si, Raja Macan Cerah, membencinya, Dai Yangning juga membenci pria yang seluruh tubuhnya memancarkan nafas cahaya. Tuan Muda Mei mengikuti Wang Yan dan Raja Iblis Gagak Gelap. Di hutan di sebelah gedung pengajaran utama, sesosok diam-diam muncul, memperhatikan arah mereka pergi, mengerutkan kening. Sapu di tangannya telah berubah menjadi bubuk tanpa menyadarinya. Tang San tidak pergi. Setelah dia berpisah dari Mei Gongzi, dia masih tinggal di Kericol Lege dan tidak pergi. Rasa krisis yang dibawa oleh Ling Qi Tianyan disertai dengan kabut yang semakin tebal di atas kota Keri, itu juga membuat hatinya semakin tertekan, dan dia selalu memiliki firasat buruk yang berlama-lama di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan Mei Gongzi? Dan ketika Raja Iblis Gagak Gelap dan Wang Yan tiba bersama, dia merasa tidak enak. Benar saja, Mei Gongzi dibawa pergi. Hanya ketika menghadapi urusan Tuan Muda Mei, Tang San akan dengan mudah menjadi bingung. Karena itu, dia secara khusus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menghadapinya dengan tenang. Raja Harimau yang cerdas Tang San, dekan dan wakil kepala sekolah Kericol Lege, telah berada di sini untuk pertama kalinya sejak dia berada di sini begitu lama, dan kekuatannya berada di luar imajinasinya. Dan suara lama dalam kegelapan bahkan lebih kuat, mungkin pada tingkat Raja Iblis Besar. Benar saja, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di akademi. Tang San tahu bahwa jika bukan karena pengetahuan ilahinya sendiri untuk menutupi, ditambah dengan perubahan keberuntungan Tianhu, dia akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik ini di akademi sejak lama. Oleh karena itu, kehati-hatian yang biasa tidak sia-sia, dan diperlukan kehati-hatian yang lebih. Melihat ke arah kiri Mei Gongzi, Tang San menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dua aliran cahaya tiba-tiba melintas di langit menuju pegunungan Keri dan menarik perhatiannya. Kedua aliran cahaya itu mekar dengan kecemerlangan yang cerah, dan mereka juga memiliki paksaan yang sangat kuat. Momentum yang menakutkan dan kuat itu langsung menuju ke kedalaman pegunungan Keri. Itu adalah, dari percakapan sebelumnya antara Raja Iblis Gagak Gelap dan yang lainnya, dan sebelum Mei Gongzi memberitahunya tentang ancaman dari istana leluhur sebelum berburu Raja Macan Tutul Kilat bersamanya, Tang San samar-samar menebak bahwa itu mungkin Raja Iblis Kristal Besar Phoenix, yang telah bertindak NS. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, level Kaisar Iblis yang hebat ini seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik dari level ke-12 di dunia ini, dan bahkan sebanding dengan level para dewa level pertama di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka melakukannya tidak memiliki posisi dewa, yang dapat dihilangkan. Tetapi untuk benua peri dan bahkan bintang biru Prancis, seharusnya keberadaannya di puncak. Raja Iblis Merak adalah level ke-11, dan Kaisar Iblis Jingfeng adalah level ke-12. Apakah mereka mencoba melakukannya? Kehidupan dan kematian kedua Tang San ini tidak peduli, yang dia pedulikan adalah apakah akan ada yang salah dengan putra cantik yang dibawa pergi. Setelah berpikir sedikit, Tang San dengan cepat melompat, mengejar arah di mana Raja Iblis Gagak Gelap dan Mei Gongzi telah pergi. Setelah meninggalkan Akademi Keri, Raja Iblis Gagak Gelap bangkit menjadi kabut hitam tebal, menggulung tubuh Mei Gongzi dan Wang Yan, melompat ke udara, dan langsung pergi ke rumah penguasa kota untuk kembali. Pada saat ini, tiba-tiba, Raja Iblis Gagak Gelap tiba-tiba merasakan duri di punggungnya. Sesuatu sepertinya sedang menatapnya, dan di tengah-tengahnya, dia sepertinya merasakan ancaman yang sangat kuat. Secara tidak sadar, ia mengendalikan awan hitam dan meningkatkan kewaspadaannya secara ekstrim. Mungkinkah Li Si, Raja Macan Cerah, ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri setelah dia meninggalkan Kericol Lege? Dia masih tahu sedikit tentang Li Si. Bagaimanapun, ini adalah skandal yang sangat terkenal di antara klan Harimau Guangming. Ini adalah pria yang tidak takut pada apapun. Dan pada saat ini, putra cantik di sebelahnya tiba-tiba bergerak, tanpa peringatan. Tubuh putra cantik itu penuh dengan cahaya perak, dan bulu-bulu merak meledak dari belakang seketika, berubah menjadi tenda perak, dan menusuk mereka dari jarak dekat. Li Si, Dai Yangning tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang terlihat lemah dan lemah ini, baru berusia 13 atau 14 tahun, akan benar-benar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri saat ini. Ini benar-benar luar biasa untuk itu. Karena alasan Wang Yan, ia memiliki penghinaan terhadap keturunan langsung dari ras iblis merak. Wang Yan seperti itu sebagai protagonis.
Bagaimana bisa seorang gadis kecil dengan darah manusia terlihat di matanya? Tapi itu adalah gadis kecil yang tiba-tiba menyerangnya dengan kasar. Serangan menyelinap Tuan Muda Mei sangat tiba-tiba, dan jaraknya sangat dekat, sudah terlambat bahkan jika Raja Iblis tingkat dewa ingin menghindar. Tetapi tingkat dewa adalah tingkat dewa. Tubuh Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yang Ning langsung menjadi ilusi, dan sinar cahaya perak menembus ke dalam tubuhnya, seolah-olah menembus kabut hitam. Kabut hitam tebal dan kekuatan ruang adalah itu tidak mekar seperti itu terjebak oleh lem, tetapi kabut hitam yang menyelimuti Mei Gongzi dan Wang Yan secara alami telah banyak memudar. Sosok pemuda cantik itu melintas, dan ruang bergerak, dia sudah puluhan meter jauhnya, dan bulu-bulu merak mekar di belakangnya, berubah menjadi sayap yang mengepak, dan terbang dengan tubuh indahnya seperti kilat. Bajingan, mata Dai Yang Ning berkedip karena marah, tangan kanannya terangkat, dan dia menjentikkan ke arah Mei Gongzi. Tiba-tiba, dalam kehampaan, sebuah tangan besar yang dibentuk oleh kabut hitam dengan hisapan kuat, langsung menuju ke arah putra cantik itu dan meraihnya. Pada saat ini, pohon anggur tiba-tiba menyapu, diam-diam melingkarkan pinggang ramping Mei Gongzi, dan tiba-tiba menariknya, membuatnya berubah arah dan terbang ke arah lain. Pada saat yang sama, panah-panah dengan suara menusuk dan menjerit datang meledak. Panah-panah ini disertai dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan mereka sebenarnya memiliki kedipan ilusi di udara. Tujuannya bukan Dai Yang Ning, tetapi Wang Yan di sisinya. Langsung menyerang Raja Iblis, panah-panah ini mungkin tidak dapat bekerja, tetapi jika itu adalah Wang Yan, itu berbeda. Dengan berkah dari kekuatan ruang, panah-panah itu hampir sampai ke depan dalam waktu singkat. Tangan hitam besar Dai Yang Ning yang meraih udara telah berubah menjadi tubuh utama, dan tubuh utama mengejarnya. Tapi merasakan arah panah-panah itu terbang, dia harus berhenti mengejar, kabut hitam yang terhubung ke posisi semula melintas, dan dia kembali ke Wang Yan lagi. Bab 256, Penyelamatan Sura. Bang, 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 bang. Panah-panah diledakkan olehnya satu demi satu, tetapi kekuatan ruang yang melekat padanya masih meledak satu persatu. Ruang di sekitar ledakan itu tidak teratur, dan nafasnya awalnya terkunci pada Mei Gongzi tiba-tiba rusak. Tidak ada kekuatan tingkat dewa dalam desain yang cerdik ini, tetapi itu hanya mengganggu pengejarannya terhadap putra yang cantik. Dan putra cantik itu telah jatuh ke kota di bawah dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dai Yang Ning meraih Wang Yan, yang wajahnya pucat ketakutan, dan sambil dengan cepat melepaskan kesadarannya, dia mencari ke arah di mana Mei Gongzi telah melarikan diri. Namun, putra cantik itu tampaknya telah menghilang begitu saja, tanpa aura apapun yang muncul. Tang San mengusir mereka, dan tentu saja dia mengeluarkan aura yang mengancam Dai Yang Ning. Tapi dia tidak menyangka Mei Gongzi akan membuat pilihan yang menentukan saat ini. Ketika Mei Gongzi tiba-tiba membebaskan diri, Tang San tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama ketika anggur kaisar perak biru dibuang, dia telah menggunakan suara Sura untuk mengirimkan suara kepada Tuan Muda Mei untuk membuatnya mempercayai keterikatannya, dan kemudian dengan paksa menariknya ke sisinya. Aura kesadarannya sendiri sedikit terbuka, menutupi tubuh mereka berdua, dan kemudian mengambil Mei Gongzi dan melarikan diri. Meskipun Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yang Ning juga memiliki kesadaran ilahi, tetapi dalam hal level, itu lebih rendah dari Tang San. Dia bukan orang kuat yang sangat pandai dalam kesadaran ilahi. Tidak mudah untuk menemukan napas mereka. Sura mengambil pohon anggur yang melilit pinggang Mei Gongzi dengan tangan kanannya, menuntunnya untuk melarikan diri dengan cepat. Mei Gongzi berbisik, "Lepaskan aku." "Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku, kalau tidak kamu akan terdeteksi olehnya." Saat dia berkata, Sura terus mempercepat. "Kemana kita akan pergi?" Mei Gongzi tidak mencoba melepaskan diri. Dia mengerti bahwa Sura benar, tetapi dia juga penasaran di dalam hatinya. Apa yang pria ini gunakan untuk menutupi nafasnya dan mencegah kesadaran ilahinya untuk mendeteksinya? Dari dia tidak merasakan tempat khusus. Pegunungan Keri, Raja Iblis Merak dan Raja Iblis Jingfeng tampaknya sedang bertarung di sana. Sekarang bagian dalam Pegunungan Keri telah menjadi zona terlarang. Bahkan Raja Iblis Gagak Gelap tidak akan mengharapkan kita pergi ke sini. Lari, ini relatif aman. Terlebih lagi, tabrakan antara Raja Iblis Besar dan Raja Iblis Agung akan mengacaukan semua aura. Tentu saja tidak mudah untuk mendeteksi auramu. Maka itu tergantung pada hasil dari dua pertempuran. Kamu jika ayahku menang, tentu saja semuanya kembali normal.
Jika Kaisar Iblis Agung Jingfeng menang, kamu akan lari bersamaku, dan tidak ada cara untuk kembali. Tuan Muda Mei diseret olehnya, jadi dia berada dalam posisi miring di belakangnya. Mendengarkan kata-kata yang dia katakan dengan cepat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung untuk sementara waktu. Bisakah penilaian yang tepat seperti itu dibuat dalam waktu sesingkat itu? Dia benar-benar pintar, penilaian yang akurat dapat dibuat dalam waktu sesingkat itu. Tujuan kedatangan Kaisar Iblis Phoenix Kristal Besar adalah untuk menekan ras iblis merak dengan kekuatan, dan kemampuannya untuk datang ke sini jelas secara diam-diam disetujui oleh para leluhur. Bahkan sebagai Kaisar Iblis hebat, dia membutuhkan banyak sumber daya untuk didukung. Sumber daya pengadilan leluhur telah dibagi, dan tidak mudah untuk mendapatkan bagiannya. Dan sebagian besar keberadaan Kaisar Iblis Besar memiliki kota utamanya sendiri. Tapi kota Keri tidak memiliki Kaisar Iblis. Ini adalah Kaisar baru tanpa kota, dan klan saya tidak memiliki Kaisar. Kota Keri terletak di daerah terpencil. Meskipun klan Iblis Merak memiliki kejayaan sebelumnya, sudah 3 generasi tanpa Kaisar, yang membuatnya mudah bagi mereka untuk menjadi target. Dengan menyelidiki keberadaan Raja Iblis Besar Naga Es, ini tidak diragukan lagi adalah Yang Mo. Jika Anda ingin menyelesaikan krisis ini, satu-satunya kemungkinan adalah setidaknya mengusir Kaisar Setan Phoenix Kristal Besar. Jika tidak, ras setan merak tidak akan memiliki kemungkinan lain selain kompromi pada akhirnya. Jika tidak, ada bahaya pemusnahan. Meskipun Sura tidak tahu kekotoran sebelumnya dari garis Jingfeng dan Merak, dia dengan cepat memiliki penilaian dasar ini. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik adalah hal terpenting untuk menentukan tren masa depan. Sebelum mereka memutuskan menang atau kalah, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pertama-tama bawa Mei Gongzi untuk melarikan diri ke tempat yang aman, dan tunggu hasil pertempuran ini sebelum membuat penilaian selanjutnya. Tempat di mana mereka mulai melarikan diri adalah di dekat kota Keri, di kaki pegunungan Keri. Secara alami mudah untuk menyelinap ke pegunungan Keri. Mereka lebih akrab dengan medan di sini, dan tidak memilih arah Akademi Penebusan, agar tidak membawa kemungkinan bencana lewat. Sura membawa Mei Gongzi ke pegunungan Keri dari samping. Begitu memasuki pegunungan Keri, Mei Gongzi merasakan perbedaannya. Dari tubuh Shuro, aura aneh terpancar, yang tampaknya beresonansi aneh dengan semua vegetasi di sekitarnya, dan resonansi ini mengelilingi tubuh mereka, samar-samar, seolah-olah mereka telah mengasimilasi mereka. Biarkan mereka melebur menjadi satu dengan tanaman di sekitarnya. Dan Sura tampaknya mendapatkan umpan balik dari resonansi ini, dan umpan balik ini membuat napasnya sendiri tidak dikonsumsi oleh perjalanan berkecepatan tinggi, tetapi perasaan vitalitas. Apa kemampuan ini? Mei Gongzi menatapnya dengan heran. Pria ini benar-benar semakin tidak terlihat. Selain itu, bagaimana dia tahu bahwa dia dalam bahaya? Mengapa Anda muncul untuk bertemu diri sendiri di tempat pertama? Mungkinkah dia selalu berada di sisinya? Apakah mengawasi atau menjaga? Setelah 10 menit penuh, Sura melambat. Pada saat ini, mereka sudah mendaki gunung dan memasuki pegunungan Keri. Alasan untuk memperlambat bukanlah karena Sura merasa bahwa tempat ini aman, tetapi pegunungan Keri di depannya tampaknya telah menjadi dunia lain. Cahaya kristal yang indah sepertinya menutupi seluruh pegunungan, dan itu bisa terlihat dengan jelas bahkan dari jauh. Lampu kristal itu penuh kecemerlangan, seolah menutupi langit dengan penutup kristal. Dan cahaya kristal yang menyilaukan itu membuat segalanya bersinar karenanya. Di bawah selubung cahaya kristal ini, sekelompok cahaya perak mekar, dan itulah yang menyinari cahaya kristal ini dengan sangat bersinar. Sinar cahaya yang menyilaukan beredar di udara dan saling memantulkan. Raja Iblis Merak dan Raja Iblis Jingfeng akhirnya akan melakukannya. Bahkan di tanah yang jauh dari medan perang, Shuro dan putra cantiknya masih memiliki perasaan gemetar. Itu adalah getaran dari darah, tekanan besar dari atasan, seolah-olah membuat langit runtuh. Pada saat ini napas kehidupan yang kuat datang dari tanaman merambat di pinggangnya dan disuntikkan ke tubuhnya, dan napas hangat mengalir di tubuhnya, dan Mei Gongzi merasa sedikit lebih nyaman. Ketika dia menoleh untuk melihat Sura, dia terkejut menemukan bahwa Sura sudah kembali normal. Topeng menyembunyikan wajahnya dan tidak bisa melihat, tetapi matanya yang sangat cerah memantulkan cahaya di langit. Bip, suara Phoenix yang keras terdengar, dan sosok besar yang menutupi langit dan matahari telah muncul di tengah cahaya kristal di langit. Dilihat dari tanah, bentang sayap sosok itu lebar dan berjarak ribuan meter. Seluruh tubuhnya seperti ukiran kristal.
3 bulu ekor yang panjang dan besar disajikan dalam warna kuning kemasan, seperti kristal emas, membuat langit menjadi kemasan. Di sisi lain, cahaya perak juga mekar, menutupi tubuh dengan rambut perak, bulu merak di belakangnya, sayap menyebar, dan cahaya perak terpelintir. Meskipun tidak sebesar ukuran Phoenix kristal, cahaya imajiner dan bengkok hanya sepotong langit disangga di langit yang penuh dengan cahaya kristal. Burung Phoenix dan burung merak, tepat di langit, tampaknya memamerkan kepada dunia keindahan raja burung yang mereka wakili. Akademi Keselamatan. Merasakan perubahan di udara, para guru dan siswa sudah sampai di halaman. Wali kota Zhang Haoxuan bergegas ke akademi untuk pertama kalinya. Siru melihat ke langit dengan ekspresi serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Iblis Merak yang hebat. Lawannya tampaknya adalah eksistensi yang lebih menakutkan. Bab 257, Pertempuran Demi Puncak. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, semua orang berkumpul di sekitar kita, memadatkan napas mereka, dan tidak bisa sia-sia. Itu tidak ditujukan pada kita. Kekuatan di depannya jelas tidak cukup untuk menjadi sasaran Akademi Penebusan, seperti ini. Jelas, Raja Iblis Besar Merak sedang dalam masalah. 2 pembangkit tenaga listrik saling berhadapan di udara, dan langit dibagi menjadi 2 warna emas dan perak. Emas menempati 80% dari total, sedangkan perak hanya 20%. Ini adalah celahnya, meskipun hanya dipromosikan menjadi Raja Iblis Besar, tingkat kultivasi Raja Iblis Besar tidak sebanding dengan Raja Iblis Besar Merak. Yang pertama melancarkan serangan adalah Raja Iblis Merak. Saya melihat sayapnya mengepak, dan dalam pola melingkar di atas bulu merak di belakangnya, cahaya perak bersinar, dan cahaya perak bergabung ke langit, berubah menjadi cahaya perak di langit, membelah ruang dan berubah menjadi hitam yang tak terhitung jumlahnya, garis tipis, bagian depan terbelah. Kemanapun dia pergi, langit yang bersinar tiba-tiba terbelah. Kaisar Iblis Besar Jing Feng mendengus dingin, dan cahaya kemasan bersinar dari pupilnya, dan lampu kristal secara alami menyala di sampingnya, seperti hujan meteor yang tiba-tiba naik, menyambut celah ruang yang telah dipotong. Ketika cahaya kristal menyentuh retakan, itu seperti menambal langit, benar-benar mengisi retakan, dan ketika retakan menghilang, cahaya kristal menjadi lebih dan lebih makmur, membuat ruang terus tertutup, dan terus-menerus menghadap Merak. Raja Iblis Agung berguling. Ini adalah Kaisar Iblis Agung Kristal Phoenix yang menutup semua ruang dengan kekuatannya yang kuat. Bakat garis keturunan ras Iblis Merak adalah kontrol ruang, dan ketika semua ruang ditutup dan dipenjarakan, kekuatannya pasti akan menurun. Secara ekstrim, di kepala Merak Raja Iblis Agung, mahkota emas menyala dengan tenang, dan cahaya kemasan jatuh, menyebabkan napasnya meroket. Bulu-bulu merak di bagian belakang tampak berlipat ganda dalam sekejap, dan matanya melihat ke arah Raja Iblis Agung Jing Feng, ada kicauan tajam di mulutnya. Boom, seluruh langit berubah menjadi kegelapan dalam sekejap, seolah-olah langit runtuh pada saat itu juga. Semua lampu kristal hancur dalam sekejap, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan ditelan oleh kegelapan. Di antara kegelapan yang tak berujung, hanya tubuh besar Kaisar Iblis Besar Jing Feng yang masih jelas, tetapi tampaknya dikendalikan oleh kegelapan yang tiba-tiba, dan rasanya agak kaku. Sungguh kejutan spasial yang kuat. Sura bergumam pada dirinya sendiri. Dia dan Mei Gongzi secara alami menonton pertempuran di seluruh dunia ini. Ketika kejutan muncul, dia sudah melangkah ke samping dan berdiri di depan Mei Gongzi. Fluktuasi spasial yang menakutkan tampaknya menghancurkan seluruh dunia, tetapi apakah itu Raja Iblis Kristal Besar Phoenix atau Raja Iblis Merak Besar? Mereka mencoba yang terbaik untuk membiarkan kekuatan kuat mereka berkembang di udara. Meskipun demikian, paksaan yang menakutkan masih melemahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Mei jelas merasa bahwa ketika Sura berdiri di depannya, tubuhnya tampak menjadi kuat, yang sebenarnya menghalangi semua tekanan. Apakah ruang bergetar? Dia bukan ras setan merak saya, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah kejutan luar angkasa? Itu benar, barusan, Raja Iblis Besar Merak mengejutkan seluruh ruang di atas pegunungan Keri dengan kekuatan garis keturunannya. Semua ruang yang terkejut itu hancur dan berubah menjadi pusaran ruang yang menakutkan untuk secara paksa menyerap Raja Iblis Besar. Ini adalah salah satu keterampilan rumah tangga dari ras Iblis Merak, dan itu hanya dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di atas tingkat Raja Iblis. Kekuatan yang ditampilkan oleh Great Demon King Peacock sangat ekstrim. Raja Iblis Merak Besar yang berubah menjadi pita perak. Pada saat ini,
Bulu-bulu merak membawa kemegahan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah tiba di depan Raja Iblis Agung Jingfeng hampir seketika. Bulu-bulu merak dibuang, dan mereka langsung menuju titik vital di tubuh Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Ding, 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 ding. Serangkaian lonceng yang renyah, seperti drum di pagi dan sore hari, bergema di seluruh pegunungan Keri, dan dapat didengar dengan jelas di setiap sudut kota Keri. Mata Kaisar Iblis Agung Jingfeng, yang tampaknya membeku di langit dan dikendalikan oleh pusaran spasial, penuh dengan ejekan, apakah Anda memijat Kaisar? Murid Raja Iblis Besar Merak tiba-tiba menyusut. Detik berikutnya, 30 ekor Phoenix seperti kristal emas menyapu, mencambuk tubuhnya yang besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya kristal emas, seperti seorang tahanan, kandang rata-rata, dengan cahaya keemasan bersinar. Sedikit cahaya kristal menyala dari dahi Kaisar Iblis Besar Jingfeng. Detik berikutnya, langit malam yang gelap tampak diterangi oleh matahari, dan cahayanya dipulihkan lagi. Apakah kamu lupa apa yang terbaik dari klan saya? Warna ejekan memenuhi matanya. Raja Iblis Besar Phoenix Kristal membuka sayapnya dan membawa 2 tenda kristal besar yang menyebar ribuan meter, seperti bilah langit, dan langsung pergi ke Raja Iblis Merak. Meskipun berbicara di mulutnya, serangan itu tidak berhenti sama sekali. Tubuh Raja Iblis Merak Besar yang tubuhnya tersapu oleh cahaya kristal emas berhenti. Klanmu yang terbaik, bukankah itu meringkuk? Suaranya sepertinya tidak terpengaruh oleh kondisi fisiknya. Tapi saat berikutnya, itu sudah menghilang dari udara. Cahaya keemasan yang awalnya berisi tubuh Raja Iblis Merak Besar tiba-tiba tertutup ke dalam, kehilangan jejaknya. Kedua lampu kristal besar itu lewat, dan mereka juga terpotong di ruang kosong, hanya menyisakan sepotong kristal di udara. Raut keraguan muncul di mata Raja Iblis Phoenix Kristal Besar. Itu jelas telah menutup semua saluran komunikasi antara Raja Iblis Besar Merak dan ruang angkasa. Mengapa dia masih bisa berteleportasi? Bagaimana cara melakukannya? Kesenjangan besar antara peringkat tampaknya tidak membiarkan diri Anda sepenuhnya menekannya. Detik berikutnya, Raja Iblis Merak yang menghilang dari udara tipis telah muncul di atas kota Keri dari udara tipis. Cahaya perak yang cemerlang tampaknya membuat kota Keri yang besar di bawahnya menjadi perak. Cahaya perak yang menyilaukan mengembun di belakangnya, seperti matahari perak yang mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sementara aura Raja Iblis Besar Merak itu sendiri melonjak gila-gilaan. Cahaya keemasan di dahinya juga semakin cemerlang. Bulu-bulu merak di punggungnya mulai dilapisi dengan emas, dan kota Keri di bawahnya tampaknya ada dalam ketiadaan, terus-menerus bersinar dengan kecemerlangan perak, seolah-olah dapat dipindahkan kapan saja. Aura Kaisar Iblis. Ini tidak mungkin. Mata Kaisar Iblis Agung Jingfeng berubah drastis, penuh ketidakpercayaan. Raja Iblis Hebat Merak berkata dengan ringan, tidak ada yang tidak mungkin. Kebodohanmu seperti pilihan saat itu. Mata Raja Iblis Agung Jingfeng menjadi suram, dan tidak terus menyerang, tetapi diam-diam menyaksikan Raja Iblis Besar Merak naik di atas kota Keri. Saya mengerti. Anda telah meminjam kekuatan leluhur Anda, menggunakan kota Keri sebagai garis depan untuk mengumpulkan keberuntungan leluhur untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda ketika Anda datang. Anda tidak dapat mencapai tingkat Kaisar Iblis Hebat, hanya dengan mengkonsolidasikan kekayaan leluhur Anda dapat meningkatkan sementara. Lalu saya harus melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Seperti yang dia katakan, sayap Kaisar Iblis Agung Jingfeng mengepak dan berubah menjadi pita besar, seperti komet, bergegas menuju merak Raja Iblis Agung. Pertempuran ini, putra cantik terpesona. Tidak ada keraguan bahwa tingkat pertempuran ini benar-benar langka bahkan di seluruh benua peri. Napas aneh berfluktuasi di udara, dan energi yang kuat berfluktuasi di udara. Setiap napas yang kuat penuh dengan kekuatan surga dan bumi yang tak tertandingi. Ini adalah tabrakan antara yang terkuat dari dua ras utama, dan itu juga mewakili keliaran di tingkat tertinggi dari pesawat ini. Medan perang juga langsung berpindah dari pegunungan Keri ke langit di atas kota Keri. Pada saat ini, Sura tiba-tiba mengendurkan sulur yang melilit pinggang Mei Gongzi dan menghela nafas sedikit, seolah berkata pada dirinya sendiri, Raja Iblis Merak tidak bisa kalah. Hah, Mei Gongzi memandangnya dengan curiga. Pada saat ini, di langit, Kaisar Iblis Agung Jingfeng telah bergegas ke langit di atas kota Keri, dan komet itu menabrak cahaya perak yang luas. Tetapi pada saat berikutnya, komet itu tampaknya telah bergerak dari udara tipis, muncul di langit yang jauh, seolah-olah diteleportasi dari udara tipis, dan tidak menyebabkan kerusakan pada merak Raja Iblis Besar.
Yang paling dalam teleportasi luar angkasa, bintangnya bergerak. Bab 258, Pergeseran Bintang, Pembalikan Ruang. Ini adalah Douzhuan Xingyi yang asli, Douzhuan Xingyi dari Kaisar Iblis Besar. Bahkan basis kultivasi Kaisar Iblis Agung Jingfeng diteleportasi dalam sekejap, menghilangkan semua kekuatan. Tidak hanya itu, tetapi cahaya keemasan yang menyilaukan pada Kaisar Iblis Agung Jingfeng tampaknya saling berbenturan. Ini adalah efek khusus dari Douzhuan Xingyi, merangsang kekuatan lawan sendiri dan mempengaruhi lawan ke arah yang berlawanan. Inilah misteri pelipatan ruang. Bintang bergeser dan ruang berbalik. 30 ekor Phoenix di belakang Crystal Phoenix Great Demon Emperor berkedip dengan cahaya keemasan, dan mereka secara paksa memulihkan dan menyerap kekuatan yang memantul dan berdampak pada diri mereka sendiri. Itu tidak panik karena kepasifan di depannya, tetapi dengan dingin berkata, "Saya ingin melihat, Anda dapat bertahan beberapa kali untuk mengubah bintang." Pada tingkat garis keturunan, ras iblis merak, yang diwarisi dari Kaisar Iblis, sebenarnya berada di atas ras iblis Jingfeng. Namun, belum ada klan iblis merak dari Raja Iblis Agung selama beberapa generasi, meskipun Raja Iblis Agung dari Merak dapat memobilisasi kekuatan kekayaan leluhur, tidak mungkin untuk benar-benar mengerahkan kekuatan Raja Iblis Agung. Kalau begitu coba saja, Raja Iblis Merak berkata ringan. Detik berikutnya, komet emas naik lagi, tanpa kehilangan kekuatan, dan langsung menuju Merak Raja Iblis Besar. Kota Keri di bawah bergoyang sedikit. Dan semua makhluk di kota Keri gemetar karenanya. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik terjadi tepat di atas kota Keri. Raja Iblis Merak tidak ragu untuk menggunakan seluruh kota-kota Keri sebagai pendukungnya, dan kota Keri sebagai garis depan untuk meningkatkan kultivasinya. Ini juga berarti bahwa sekali dia tidak bisa menahannya, kemungkinan seluruh kota Keri akan menemaninya sampai mati. Teleportasi muncul kembali, komet emas diteleportasi jauh lagi, dan kerusakan rebound dari pembalikan ruang juga jatuh pada Kaisar Setan Besar Crystal Phoenix lagi. Tapi di dalam kota Keri, itu seperti gempa bumi, bergetar hebat, dan beberapa bangunan yang tidak kokoh mulai runtuh. Kaisar Iblis Phoenix Kristal Besar juga tidak nyaman, dan menderita kerusakan rebound dari pukulan penuhnya. Kali ini, butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Darah mengalir tak terkendali di sepanjang sudut mulut Raja Iblis Merak. Bagaimanapun, itu bukan Raja Iblis Besar, dan itu akan terkena dampak yang kuat pada kerah Raja Iblis Agung. Belum lagi harus menanggung serangan Kaisar Iblis yang hebat. Mampu menahannya sudah sangat mendalam. Tangan tegang Tuan Muda Mei mengepalkan tinjunya, dan Raja Iblis Besar Merak tidak bisa kalah. Kata-kata yang baru saja dikatakan Sura membuatnya sadar seketika. Tidak diragukan lagi, setelah Raja Iblis Besar Merak kalah, maka, sebagai warisan garis Merak, dia kemungkinan akan menderita bencana yang sama, dan seluruh kota Keri mungkin sama. Bagi manusia yang tinggal di sini, itu bukan bencana. Untuk rencana organisasi selama bertahun-tahun, itu bahkan lebih menghancurkan. Tapi, sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana melakukan? Pada saat ini, apalagi yang bisa membalikkan situasi ini? Pada saat ini, sebuah suara gelap tiba-tiba terdengar, "Aku menemukanmu." Putra cantik itu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat langit penuh kabut hitam. Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yang Ning diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya dan Shuro. Tuan Muda Mei dan Sura melarikan diri. Setelah Dai Yang Ning menyelesaikan serangan panah Dewa Zuge, tentu saja tidak akan ada jeda, dan dia mengejar dengan cepat. Tetapi indera spiritualnya tidak dapat menemukan jejak Sura dan Mei Gongxi. Setelah tenang dan memikirkannya, ia juga menduga bahwa mereka mungkin melarikan diri menuju pegunungan Keri, di mana ada dua pria terkuat yang bentrok. Gangguan Qi adalah yang paling sulit mencari. Jadi itu juga mengejar dengan cara ini. Tapi, mereka tidak bisa menemukan napas mereka. Dan medan perang di langit berubah dari pegunungan Keri ke kota Keri. Kota Keri diblokir oleh kekuatan mengerikan dari Raja Iblis Merak dikombinasikan dengan keberuntungan leluhur, yang membuatnya mustahil untuk kembali untuk sementara waktu. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba ia merasakan napas putra yang cantik, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Perhatian Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yang Ning jatuh pada Sura untuk pertama kalinya. Meskipun tidak tahu bagaimana Sura melakukannya, anak inilah yang menghalangi persepsinya sebelumnya sehingga dia tidak menemukannya untuk pertama kalinya. Tapi itu juga dengan cepat merasa bahwa aura yang memancar dari tubuh Asura hanya sekitar tingkat ke-7, bukan tingkat dewa sama sekali.
Ditambah seorang putra cantik yang juga merupakan ordo ketujuh, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun terkejut, seorang gadis remaja ternyata adalah ordo ketujuh, dan kekuatan luar angkasa yang menyerangnya sebelumnya cukup kuat. Tapi itu adalah Raja Iblis tingkat dewa, dan kekuatan garis keturunan antara kedua belah pihak sangat berbeda. Secara alami, mudah ditangkap. Kulit putra cantik saat ini juga sulit untuk dilihat. Cahaya perak di sekitar tubuh bersinar, dan kecemerlangan perak yang mempesona mekar. Di dahinya, mahkota emas mekar dengan kecemerlangan yang mempesona, yang telah meningkatkan kekuatan ruangnya sendiri secara ekstrim. Tentu saja dia tidak akan menangkap semuanya. Begitu Raja Iblis Merak Besar kalah dalam pertempuran di udara, sebagai keturunannya, kemungkinan dipotong dan dirut sangat tinggi. Lebih baik melawan ini saja. Mahkota emas merak, apakah kamu pewaris sejati? Ketika Raja Iblis Gagak Gelap melihat mahkota emas di dahinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Akhirnya mengerti mengapa gadis ini harus melarikan diri, meskipun hatinya dipenuhi dengan hal yang tak terbayangkan, bagaimana mungkin hibrida ras manusia dan monster membangkitkan mahkota emas. Tapi, faktanya ada di depan saya, gadis muda di depan saya telah membangunkan keberadaan mahkota emas merak. Ini berarti bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi penerus Raja Iblis Merak Besar berikutnya. Setelah terkejut, kejutan di hati saya dengan cepat berubah menjadi sukacita. Tidak diragukan lagi merupakan pencapaian luar biasa untuk dapat menangkap pewaris sejati Merak Raja Iblis Agung. Dan pada saat ini, Mei Gongzi sudah memimpin. Bulu merak menusuk seperti kilat, dan kekuatan ruang berubah menjadi dorongan, menyebabkan tubuhnya berkedip di depan Raja Iblis Gagak Gelap dalam sekejap. Mahkota emas merak bersinar terang, dan kabut hitam yang naik dari tubuh Raja Iblis Gagak Gelap langsung bergerak di belakangnya. Berjuang untuk mengubah bintang, meskipun versi sederhana dari Dou Zuan Xingyi, Mei Gongzi, jauh dari sebanding dengan Raja Iblis Merak, kemampuan transfer Dou Zuan Xingyi masih digunakan olehnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa banyak Sura dapat membantunya, dia pergi keluar tanpa ragu-ragu ketika dia muncul. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis, tidak boleh ada keraguan dan keraguan. Namun, kali ini Raja Iblis Gagak Gelap sudah siap. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, tidak mungkin diserang untuk kedua kalinya. Pada saat mahkota emas merak terungkap, tubuh Raja Iblis Gagak Gelap telah berubah menjadi ilusi. Kabut hitam di depannya dipindahkan, tetapi juga berubah menjadi kabut hitam. Kabut hitam yang dihapus kembali ke dalam, sementara kabut hitam yang telah diubahnya bergegas maju sebagai tanggapan atas serangan mendadak dari putra cantik itu. Pada saat yang sama, dengusan dingin keluar dari kabut hitam, dan dengan keterkejutan kesadaran ilahi, bulu merak yang ditusuk oleh putra cantik itu tiba-tiba berhenti. Terlepas dari basis kultivasi putra cantik saat ini, bakat darah yang kuat dari ras iblis merak dan kontrol kekuatan ruang, itu dapat menangani kekuatan peringkat ke-9. Namun, level dewa adalah level dewa, dan ada celah antara level ke-9. Bagian depan dan belakang kiri dan kanan gelap gulita, tetapi Mei Gongzi masih bisa tetap tenang, rambut panjang di kepalanya langsung berubah dari biru merak menjadi putih, dua gigi harimau kecil muncul, dan raungan kecil yang belum dewasa tiba-tiba datang, keluar dari mulutnya. Mengaum, bahkan jika Raja Iblis Gagak Gelap memiliki perkiraan yang tinggi tentang dirinya, dan telah siap untuk itu, dia masih tercengang oleh perubahan mendadak ini. Dalam raungan harimau, ketakutan Raja Iblis Gagak Gelap dari garis keturunan terdalam menyebabkan tubuhnya membeku sesaat, dan kabut hitam langsung menghilang. Putih rambut panjangnya berubah menjadi biru merak lagi, dan cahaya perak menyala, dan putra cantik itu keluar dari udara tipis dari pengepungan kabut hitam, dan langsung dipindahkan. Darah Ganda, Bab 259, Garis Darah Kaisar Setan Besar Harimau Putih. Raja Iblis Gagak Gelap tampak terkejut, Harimau Putih. Garis keturunan Kaisar Iblis Ganda. Bagaimana mungkin? Ya, garis keturunan kedua putra cantik adalah garis keturunan Harimau Putih. Kaisar Iblis Besar dari kategori Harimau bukanlah Raja Harimau Emas, atau Raja Harimau yang cerah, tetapi Raja Iblis Harimau Putih. Harimau Putih lahir dari klan Harimau Cerah. Ini adalah garis keturunan varian dari harimau cerah, dan jumlahnya sangat langka. Dikenal sebagai sublimasi suci dalam cahaya. Kaisar Iblis Hebat Macan Putih, itu adalah eksistensi berperingkat sangat tinggi di antara Kaisar Iblis Agung kontemporer. Dalam hal peringkat, itu sebanding dengan Kaisar Iblis Besar Tianhu.
Raja Iblis Gagak Gelap tertegun dalam sekejap, tetapi kejutan ini hanya berlangsung sesaat, karena putra cantik itu telah berbalik dan melarikan diri, dengan cahaya perak berkedip di tubuhnya, dan jaraknya 100 meter setelah 3 kilatan. Pada saat ini, kota Kerry di belakang mereka bergolak hebat lagi, dan tabrakan ketiga antara Raja Iblis Crystal Phoenix dan Raja Iblis Merak di langit telah berakhir. Pegunungan di Kerry mengguncang tanah, dan cahaya perak di langit jelas memudar dengan cepat. Cahaya keemasan pada Kaisar Iblis Agung Jingfeng juga sangat redup, dan hanya 2 dari 3 bulu ekor Phoenix yang masih berwarna keemasan. Tapi dilihat dari situasi dan auranya, itu masih jauh lebih baik daripada Raja Iblis Merak. Melihat pertempuran di udara, Raja Iblis Gagak Gelap tidak ragu-ragu. Hantu hitam terbang dalam sekejap, dan langsung mengejarnya. Meskipun ruang ditransmisikan dengan cepat, pengejaran di tingkat dewa seperti belatung tarsal. Mengandalkan aura gelap kecil yang tersisa pada Mei Gongzi, saat berikutnya Raja Iblis Gagak Gelap telah keluar dari aura gelap kecilnya. Kegelapan menyapu, Mei Gongzi hanya merasa bahwa darah di tubuhnya kaku, dan kemudian aura darah mulai menurun tajam. Gagak Gelap mengisap darah, bakat klan Gagak Gelap. Mampu menelan darah musuh untuk memperkuat darahnya sendiri. Oleh karena itu, Gagak Gelap juga disebut Gagak Vampir. Mereka sangat sulit untuk dihadapi di medan perang, dan mereka terkenal tidak dapat dibunuh. Kekuatan pembuluh darah yang diserap tidak hanya dapat memperkuat pembuluh darah untuk sementara, tetapi juga meningkatkan vitalitasnya. Ini sudah berakhir. Mei Gongzi mengerti bahwa metode yang bisa dia gunakan pada akhirnya lemah di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya cara lain. Satu-satunya hal yang membuatnya aneh adalah bahwa dari awal tangannya hingga saat ini, mengapa Sura, yang telah bekerja sama dengannya secara misterius dan diam-diam, tidak membuat tembakan dari awal hingga akhir. Ketika dia melarikan diri, dia bahkan tidak melihat Shuro. Apakah dia tak terkalahkan dan sudah pergi? Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara di telinganya, suara yang agung. Gulung. Lautan roh langsung berubah menjadi kosong, dan putra cantik itu hanya merasakan bahwa kekuatan spiritual yang kuat menyapunya. Pada saat berikutnya, dia sudah tidak tahu apa-apa. Raja Iblis Gagak Gelap yang sudah terjerat dengan kabut hitam, mulai menggunakan kabut hitam untuk menyedot darah untuk membatasi putra yang cantik. Kabut hitam yang telah dia ubah menjadi awan kabut hitam memantul seperti sengatan listrik. Terbang mundur dalam sekejap, satu tangan dengan mantap memegang putra cantik yang akan jatuh, dan membawa tubuh lembutnya ke dalam pelukannya. Masih memakai topeng, masih kostum aslinya, tetapi Shuro saat ini tampaknya berbeda. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya, dan tampaknya memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Menonton dengan dingin di Dai Yang Ning, Raja Iblis Gagak Gelap yang melompat keluar dari kabut hitam dan berubah menjadi bentuk manusia. Dai Yang Ning ngeri pada saat ini, melihat keberadaan bertopeng di depannya dengan ngeri. Siapa kamu, siapa kamu? Hanya dalam teriakan, berguling, barusan, ia merasakan penindasan kesadaran ilahi yang sangat menakutkan, yang bahkan tidak dirasakannya saat menghadapi Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Mengingatkan pada garis keturunan harimau putih pada Mei Gongzi, bagaimana mungkin ia tidak merasakan ketakutan? Apakah menurutmu tanpa aku sengaja melepaskan, bisakah kamu menemukan jejak kita? Ini hampir sama dengan pria di udara, kata Sura ringan. Kamu, apa maksudmu? Dai Yang Ning menatap keberadaan di depannya dengan hanya aura tingkat ke-7 di tubuhnya. Tampaknya itu adalah manusia, tetapi ada apa dengan fluktuasi kesadaran itu? Sekarang, Sura, atau Tangsan, melirik ke langit, Raja Iblis Agung Crystal Phoenix yang sudah mulai membuat pukulan keempat, dan Raja Iblis Agung Merak Wangking, yang sudah goyah dan tidak bisa mempertahankan promosi sementaranya ke status tahta setan besar. Dia menghela nafas pelan, lagi pula, ini akan memakan waktu lebih lama. Aku hanya bisa memperjuangkannya. Saat berbicara, dia melingkarkan lengannya di sekitar Mei Gongzi, tetapi tubuhnya menoleh ke timur, matanya dengan cepat berubah menjadi emas. Ayo, Tangsan mengeluarkan minuman ringan. Napas aneh keluar darinya, itu adalah lingkaran cahaya biru muda, saat lingkaran cahaya ini muncul. Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yang Ning tiba-tiba menemukan bahwa manusia di depannya telah berubah. Benar-benar berubah, lingkaran cahaya biru muda tampaknya memiliki atmosfer megah yang tak tertandingi yang bahkan memukul mundur seluruh dunia. Segala sesuatu di sekitarnya langsung terdistorsi, dengan basis kultivasinya di tingkat Raja Iblis, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Di sebelah timur kota Kerry,
sekitar ratusan mil jauhnya, itulah Laut Tak Berujung. Laut ini hampir menutupi sebagian besar wilayah Bintang Biru Prancis, sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Legenda, di laut, ada banyak ras laut yang kuat, dan yang kuat di antara ras laut ini bahkan memiliki keberadaan yang dapat bersaing dengan Kaisar Iblis. Tapi legenda hanyalah legenda, setidaknya tidak ada klan laut yang berani menyerang benua peri. Bagaimanapun, monster dan roh adalah penguasa dunia ini. Laut Biru legendaris yang melahirkan suku laut yang tak terhitung jumlahnya ini juga memiliki nama yang bagus, Laut Biru Tak Berujung. Tak berujung, tak berujung, tak berujung, Laut Biru, ada banyak orang laut yang hidup di dalamnya, dan Laut Biru yang luas dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Laut Biru yang tak berujung relatif damai hampir sepanjang waktu. Bahkan monster dan roh yang tinggal di tepi laut jarang pergi ke laut untuk mencari makanan, karena mereka semua benar-benar tahu bahwa manusia laut itu benar-benar ada. Mungkin kekuatan si Rache tidak bisa dibandingkan dengan monster Rache dan spirit Rache. Tapi Laut Biru yang tak berujung terlalu luas, bahkan Kaisar Iblis Besar tidak akan dengan mudah meninggalkan daratan dan memasuki jajaran laut. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di Samudra Biru yang tak berujung ini. Tetapi pada saat ini, di Lautan Biru yang tak berujung, ada gelombang tiba-tiba, dan gelombang itu bergolak tanpa alasan. Petak besar uap air naik, dan berubah menjadi awan gelap di udara. Awan gelap mengaburkan langit, dan uap air yang tak berujung mengalir ke atas dengan bergejolak. Di Lautan Biru yang tak berujung, sejumlah besar makhluk laut berkeliaran ke permukaan laut dan menatap ke langit. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka memiliki perasaan gemetar dari hati. Di tengah awan yang semakin tebal, ada kilatan cahaya keemasan yang samar. Dalam 1000 mil dari pantai timur benua peri, semua ras laut terkejut, menyaksikan perubahan di langit dengan ngeri. Boom! Raungan guntur yang hebat disertai dengan kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan lautan. Sejumlah besar klan laut menggigil setelah mengebor kembali ke permukaan laut. Awan gelap berkibar, menuju ke barat. Kota Keri. Senyum kejam muncul di sudut mulut Raja Iblis Besar Crystal Phoenix. Setiap kali itu mengenai pertempuran Raja Iblis Besar Merak, ia harus menahan pantulan yang kuat. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan Raja Iblis Merak Besar juga akan sangat terkuras. Garis merak Douzuan Singi memang kuat, bahkan Kaisar Iblis Agung Crystal Phoenix tidak dapat menyakiti Raja Iblis Merak di depan Kaisar Iblis tingkat Douzuan Singi semacam ini. Yang benar-benar menyakiti Raja Iblis Merak adalah keberuntungan leluhurnya sendiri. Dari serangan balik keberuntungan leluhur, tubuhnya menjadi semakin lemah, membutuhkan penggunaan esensi dan darah untuk memobilisasi kekayaan leluhur. Crystal Phoenix Great Demon King yakin bahwa jika ada dua dampak paling banyak, Great Demon King Merak akan jatuh, bahkan jika kota Keri di bawah runtuh, tidak ada apa-apanya. Bab 260, Saya Poseidon. The Great Demon King Peacock mengangkat kepalanya, matanya masih menunjukkan ketidakpedulian, dan dia tidak bermaksud untuk menyerah. Menyerah dan menyerah padaku, meskipun kamu harus mati, aku bisa membiarkan orang-orangmu bertahan hidup dengan namaku. Kota Keri akan aman. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggalnya. Aku tidak ingin menghancurkannya. Kebiasaan hidup, kata Kaisar Iblis Besar Jing Feng dengan dingin. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu telah menang? Bahkan jika semua kekayaan leluhur dibakar, klan Merak tidak akan pernah menyerah. Saat dia berkata, mahkota emas Merak di dahinya yang telah menjadi sebuah ilusi kecil tiba-tiba berubah lagi. Itu harus cerah. Sekelompok api emas muncul di mahkota emas, dan bahan bakarnya adalah mahkota emas itu sendiri. Apakah kamu gila? Membakar mahkota emas adalah membakar keberuntungan leluhur. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi begitu garis merak kamu kehilangan semua keberuntungan leluhurmu, semua akan mati. Raja Iblis Agung Jing Feng tidak mengharapkan Iblis Besar Raja Merak menjadi begitu ekstrim. Jadi apa? Bahkan jika klanku benar-benar hancur, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Ayo, biarkan aku melihat apakah aku akan membawamu, atau jika kamu bertahan dan bertahan, kamu akan menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya di masa depan. Mata Raja Iblis tampak menjadi gila dengan membakar keberuntungan leluhur. Wajah Raja Iblis Agung Jing Feng suram, dan dipahami bahwa Raja Iblis Besar Merak dalam keadaan ini pasti akan menderita luka parah bahkan jika dia membunuhnya sendiri. Namun, saat ini, tidak ada retret.
Sama seperti Raja Iblis Merak Besar yang juga tidak memiliki mundur, itu tidak dapat menghentikan Raja Iblis Agung Crystal Phoenix, tidak hanya sekarat, tetapi bahkan seluruh ras Iblis Merak dalam bahaya dihancurkan. Dampak keempat, peluncuran. Dengan cahaya kristal yang menyilaukan, Phoenix kristal besar menukik langsung ke tubuh burung merak. Cahaya perak yang cemerlang juga naik ke puncaknya lagi, mahkota emas yang terbakar meledak menjadi emas yang cemerlang, dan seluruh kota Keri bergetar hebat. Dan pada saat ini, di kejauhan, langit dipenuhi awan gelap dalam sekejap, dan tekanan besar tampaknya terhubung ke langit, seperti tembok besar yang dibentuk oleh awan gelap, perlahan-lahan menekan ke arah kota Keri. Raja Iblis Jingfeng, yang sedang menyelam ke arah Raja Iblis Merak, menggerakkan hatinya, dan Raja Iblis Merak juga melihat munculnya awan gelap. Paksaan yang menakutkan menyebabkan hati mereka tenggelam, dan pikiran pertama mereka secara tidak sadar berpikir bahwa bala bantuan pihak lain telah tiba. Tetapi saat ini kedua belah pihak sudah memiliki panah di tali dan harus mengirimkannya. Hampir dalam beberapa saat, tabrakan telah selesai. Cahaya perak menyala, kali ini, tidak ada turbulensi di kota Keri. Kekuatan leluhur yang dimobilisasi dengan mengorbankan pembakaran mahkota emasnya sendiri membuat Raja Iblis Besar Merak unggul untuk pertama kalinya. Kaisar Setan Phoenix Kristal Besar tiba-tiba diteleportasi ke kejauhan. Ketika dia muncul kembali, cahaya keemasan seluruh tubuh sangat berkurang, dan emas dari yang kedua dari 3 bulu ekor Phoenix juga kecewa, dan bahkan emas di bulu ekor terakhir menjadi banyak redup. Nafas sangat berkurang, dan harga yang dibayar Raja Iblis Merak untuk ini adalah mahkota emas di kepalanya runtuh lebih dari setengah, dan nyala api yang menyala juga sebagian besar padam, matanya redup dan nafas kehidupan dengan cepat tergelincir. Pembangkit tenaga listrik di kota, apakah itu ras setan merak atau pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Kaisar Setan Besar Jingfeng, semuanya memperhatikan pertempuran ini. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Iblis Besar Merak memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengandalkan kota Keri sebagai dukungan, dia benar-benar akan memblokir atau bahkan sangat merusak Raja Iblis Besar Jingfeng. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa itu juga telah menjadi akhir dari pertempuran. Tapi apakah pukulan terakhir dari Crystal Phoenix Demon Emperor masih akan diluncurkan? Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa bahkan jika mereka bisa menang, Kaisar Iblis Agung Jingfeng akan menderita kerusakan yang tidak dapat diubah. Dibutuhkan 3 ekornya untuk menjadi kaisar, dan di antara semua kaisar iblis besar saat ini, ia dengan hormat menyertai yang terakhir. Dia baru saja menjadi seorang kaisar, dan bahkan fondasinya masih tidak stabil. Begitu cahaya emas berekor 3 padam, dia kehilangan fondasinya, dan bukan tidak mungkin dia bahkan jatuh kembali ke ranah Raja Iblis Besar. Dan pada saat ini, hanya ada awan gelap dengan bayangan. Saat ini dekat dengan kota Keri. Di bawah tekanan besar yang luar biasa, tampaknya ada banyak air dan cahaya yang mengalir. Di dalam awan gelap, satu demi satu air besar naga gulungan itu menjulang, dan ada sedikit aura menakutkan dari awan gelap yang menekan kota untuk menghancurkan kota. Pada saat yang sama, di pegunungan Keri, Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yangning merasa lebih ketakutan saat ini. Pria manusia dengan topeng di depannya, memegang Mei Gongzi di tangannya, tetapi menatapnya dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat itu, paksaan mengerikan itu datang dengan kaget, membuatnya terasa seperti tidak bisa bergerak. Itu sepenuhnya dari kekuatan opresif yang kuat dari atasan. Itu hampir jatuh ke tanah ketika ditindas. Itu ada di level Raja Iblis. Raja Iblis tingkat dewa, bahkan menghadapi Kaisar Iblis Besar, seharusnya tidak demikian. Namun, kesadaran spiritualnya bergetar tak terkendali. Manusia yang sangat kecil di depannya, pada saat ini, tampaknya telah menjadi setinggi 10.000 kaki, dan bahkan 2 kekuatan besar yang bertarung di langit yang jauh tampaknya telah terselubung olehnya. Siapa dia? Sura memeluk Tuan Muda Mei dan perlahan berjalan menuju Dai Yangning selangkah demi selangkah. Awan gelap di langit menjadi semakin kuat di kejauhan, sehingga 2 pria kuat yang bertarung di udara berhenti dan menghadapi kedatangan awan gelap di waktu yang sama. Hanya Dai Yangning yang bisa merasakan bahwa awan gelap yang menutupi langit dan matahari seolah menjadi latar belakang pria di depannya. Sura perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya di dahinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan kecil muncul, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuh seperti cat emas. Keagungan yang sangat kuat meledak darinya. Ketakutan yang intens membuat Dai Yangning tidak dapat mengendalikannya lagi, dan kabut hitam meledak, langsung melarikan diri ke kejauhan,
berubah menjadi panah kabut, mencoba melarikan diri jauh dengan metode pertahanan terkuat. Tapi, saat ia bergerak, ia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah mengeras. Yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh aslinya yang berkabut tiba-tiba bersatu kembali. Sosok emas itu tidak tahu kapan muncul di depannya lagi, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Bedanya, di belakang sosok emas itu, samar-samar ada cahaya dan bayangan ilusi yang tinggi. Cahaya dan bayangan ilusi itu disajikan dalam warna biru aqua. Secara samar-samar terlihat manusia yang memegang trisula emas. Trisula itu perlahan menunjuk padanya, dan lingkaran cahaya keemasan jatuh, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Satu tangan baru saja menekan dahi Dai Yangning, dan saat berikutnya, Dai Yangning hanya merasa bahwa darah di tubuhnya bahkan adalah kesadaran ilahi, mengalir dalam sekejap. Pada saat ini, di langit yang jauh, di antara awan hitam besar, sosok biru laut juga mengembun dan terbentuk. Hantu besar setinggi 1000 meter, memegang trisula emas, memandangi burung merak yang bertarung di langit. Raja Iblis dan Raja Iblis Agung Jingfeng. Kedua pembangkit tenaga listrik keduanya berada di ambang musuh besar. Dalam persepsi mereka, keberadaan yang tiba-tiba ini didukung oleh seluruh samudra biru yang tak berujung. Apakah yang kuat dari laut biru yang tak berujung? Lautan biru yang tak berujung memiliki keberadaan yang begitu kuat. Trisula emas perlahan terangkat, dan kemudian menunjuk ke arah Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Pada saat itu, Kaisar Iblis Agung Jingfeng, yang telah dipukul dengan keras, tiba-tiba merasakan sensasi gemetar. Ini adalah bala bantuan yang diundang oleh Raja Iblis Merak. Sebuah suara agung terdengar di langit, ancaman perbatasan laut, bunuh. Aku, Poseidon. Saat berbicara, trisula emas di tangannya menunjuk ke arah merak Raja Iblis Besar. Hujan deras mengguyur saat ini. Di bawah sosok biru besar, sepertinya daratan telah menjadi lautan. Langit penuh dengan cahaya dan bayangan, dan sosok suku laut yang tak terhitung jumlahnya menjulang di tirai air. Raja Iblis Agung Jingfeng dan merak besar saling memandang. Di bawah penuh keraguan, awan gelap tiba-tiba melarikan diri ke laut seperti lautan sungai, dan menghilang dalam sekejap, tetapi meninggalkan pelangi di udara. Cantik dan berwarna-warni,